Green Design of Supply Chain, yang mana ini adalah tentang desain rantai pasok ramah lingkungan. Adapun tugas ini dari saya sendiri, yaitu dari Dadang Rahmat Setia, NPM 754232074. Kita akan membahas mengenai jurnal yang sebelumnya sudah kita baca dan review, dan kita akan mereview pada kesempatan hari ini. Pada abstrak kita akan membahas bahwa proyek ataupun jurnal dari yang sebelumnya dibahas adalah bertujuan untuk mengusulkan model dan metode solusi baru untuk desain rantai pasokan ramah lingkungan, dengan yang tentunya fokus kepada green environment, yaitu ramah lingkungan ya, dan tentunya fokus juga pada pengambilan keputusan strategis dalam manajemen rantai pasokan. Hal ini tentunya melibatkan pertimbangan aspek dalam pengambilan keputusan terkait lokasi fasilitas produksi dan logistik dalam jaringan perusahaan. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan alat pendukung keputusan untuk mengoptimalkan biaya ekonomi dan dampak lingkungan secara bersamaan. Dari pendekatan yang ditampilkan, ada beberapa pendekatan multi approach, objective approach, yaitu pendekatan multi objektivitas yang dengan tujuan itu dikembangkan untuk tentunya optimalisasi biaya ekonomi global serta dampak lingkungan dari konfigurasi jaringan secara simultan. Pendekatan ini akan mencakup berbagai model rantai pasokan, termasuk ada dua pilar, yaitu rantai pasokan logistik tradisional ke depan dan rantai pasokan loop tertutup dengan operasi logistik terbalik. Yang kedua yaitu model ini juga mengintegrasikan dampak transportasi terhadap lingkungan dalam proses optimalisasi. Dan pada tahap awal melibatkan tinjauan literatur mengenai masalah desain rantai pasokan ramah lingkungan dan formulasi dari multi tujuan untuk desain tersebut. Di pendahuluannya, yaitu di jurnal ini kita akan melihat latar belakang dari bagaimana green supply chain management ini terbentuk, yaitu memang ada 3 konsideran yang menjadi dasar atau landasan dari green supply chain management, yang tentunya adalah yang pertama yaitu ada isu polusi lingkungan. Karena dalam beberapa dekade terakhir isu mengenai polusi ini, pencemaran lingkungan ini sangat menyertai, isunya itu sangat menyertai dalam proses produksi ataupun pembangunan. Tentu hal ini harus ditangani secara bersamaan dalam proses manajemen rantai pasok yang mengarah kepada kedepannya manajemen rantai pasok yang mengedepankan ramah lingkungan. Keduanya yaitu adanya
consumer awareness, artinya dalam artian bahwa sudah mulai tumbuh adanya kesadaran daripada konsumen yang menuntut hasil produksi dalam suatu produk ramah lingkungan. Tentunya yang itu ini sudah cukup awareness tinggi ya, khususnya di daerah-daerah Eropa gitu, negara-negara kawasan Eropa. Yang ketiganya yaitu landasan dari terbangunnya Green Supply Management Chain Management ini tentunya adanya regulasi atau peraturan terkait dengan lingkungan hidup. Dalam hal ini yang mengatur perusahaan dalam mengoperasikan kegiatan perusahaannya, yang kegiatan perusahaan harus ramah terhadap lingkungan. Di environmental regulasi ini ada di tahun 2000